Kita akan pantau bagaimana situasi terkini pasca longsor yang menerjang dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Harsono. Harsono, selamat pagi. Hingga saat ini proses pencarian korban sudah kembali dilakukan atau bagaimana dari pantauan Anda di lapangan? Ya, baik. Selamat siang Mario dan saudara. Dapat saya laporkan dari pos komando bencana tanah longsor di dusun Situkung, Desa Pandun, di Banjarnegara, Jawa Tengah ini dapat saya laporkan bahwa saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang dilaporkan. Menurut data yang ada di posko ini sebanyak 26 korban yang masih dalam pencarian. Sementara korban meninggal seperti data yang sebelumnya saya laporkan bahwa korban meninggal masih sebanyak 2 orang. Dan data luka yang dirawat di rumah sakit ini sebanyak 8 korban. Dan mereka dirawat di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, dan Puskesmas Pandanarum. Sementara dari keterangan pihak BPBD, pada malam tadi para pengungsi yang ada di 3 tempat itu sudah ada yang terserang sakit begitu, dan sampai sekarang masih ditangani oleh tim medis. Nah, selain itu juga Mario, tim SAR gabungan hari ini menerjunkan tim anjing pelacak yang nantinya akan membantu dalam proses upaya pencarian di lokasi longsor, yakni di dusun Situkung, Pandanarum, yang merupakan lokasi yang paling parah. Ya, di titik itu di dusun Situkung itu lokasi longsor itu paling terparah di situ. Sementara dari keterangan pihak Pemda juga melaporkan ada beberapa, bahkan banyak ya, sekitar ratusan rumah yang terdampak dari tanah longsor tersebut mengalami rusak. Dan dicatat oleh pos bahwa sebanyak 48 rumah terbilang rusak berat, Mario. Ya Harsono, update terakhir bahwa sudah 26 ya, karena kemarin hari Senin update terakhir itu sudah 27 warga yang hilang. Tapi dari update terakhir pagi hari ini dari Anda 26. Dan yang ingin kita tahu adalah yang korban jiwa atau korban meninggalnya ada berapa? Korban meninggal dunia dari data yang ada di pos komando itu sebanyak 2 orang meninggal dunia, dan jenazahnya kemarin dibawa ke RSUD Banjarnegara. Sebetulnya sempat korban itu masih bernafas, tetapi ketika dalam masa perawatan korban kemudian meninggal dunia. Sementara 1 korban, Mario, ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, dalam data juga korban yang dicari yang memang semula 27, ternyata 1 orang ada di tempat pengungsian, sehingga petugas mencatat hanya 26 korban yang masih dilaporkan hilang. Nah, tim SAR gabungan saat ini baik dari Basarnas, dari TNI, dari Polri, dari BPBD, dan para relawan hampir yang ada di Jawa Tengah ini turun ke lapangan untuk membantu proses pencarian terhadap ke-26 korban yang masih belum ditemukan. Nah, pantauan saya, Mario, saat ini cuaca cukup mendukung. Cuacanya panas sehingga kemungkinan pencarian tidak begitu menemukan kendala, tidak seperti kemarin cuaca berturut-turut. Jika sore hari cuaca mendung dan turun hujan, sehingga proses pencarian terhadap para korban terkendala, dan jam yang biasanya pencarian dilakukan selesai pada sekitar pukul 17.30 atau 18.00
kemarin sekitar pukul 16.00 sudah dihentikan karena mengingat cuaca yang tidak mendukung. Dan ini tentunya harus menjadi pertimbangan bagi para tim SAR agar tidak menimbulkan korban dari pihak SAR sendiri. Mario. Oke, 2 korban jiwa atau korban meninggal dan juga 26 masih dicari. Hingga saat ini, Harsono seperti Anda bilang tadi bahwa salah satunya adalah cuaca. Kendala apa lagi selain cuaca yang dihadapi dalam pencarian korban? Ya, Mario, selain cuaca, memang akses jalan untuk menuju ke titik longsor di Dusun Citukun ke Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum ini memang kemarin sempat terputus total akibat tertutup oleh material longsoran. Namun pihak Pemda maupun tim SAR sudah menyiapkan atau menerjunkan alat berat yang nantinya bisa membuka paling tidak akses jalan ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Sampai saat ini roda 4 belum bisa menembus ke titik longsor, tetapi roda 2 sudah bisa menuju ke titik longsor. Mario. Oke, ini ada update terbaru Harsono terkait dengan cuaca. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah akan diguyur hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat pada hari ini, termasuk di Banjarnegara. Apa antisipasinya kalau yang Anda lihat dari proses pencarian korban tersebut? Ya, tadi sesaat sebelum digelar apel tim SAR gabungan yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian memang sempat mengingatkan jika nanti dalam proses pencarian di lokasi ternyata saat ini memang cuaca sangat bagus, cuaca sangat mendukung, panas meskipun disertai dengan angin kencang, tetapi masih terbilang aman begitu ya Mario untuk dilakukan proses pencarian. Mudah-mudahan tim SAR di lapangan tidak menemukan kendala apapun dengan cuaca yang bagus ini. Semoga saja hari ini bisa ditemukan para korban, paling tidak bisa menemukan sebagian atau syukur-syukur bisa semuanya. Tapi itu bukanlah hal yang mudah karena ini titik pencarian. Tim SAR ini membagi menjadi 3 workset gitu. Ada workset A, B, C. Nah, tetapi di workset A ini terbagi menjadi 2 titik. Nah, ini melibatkan beberapa unsur yang jumlahnya mencapai ratusan. Begitu silih berganti jika merasa tim SAR sudah ada yang lelah, kemudian ada yang menggantikan secara terus-menerus begitu, Mario. Oke, Harsono, berarti Anda mau bilang bahwa jika intensitas hujan tinggi nantinya di wilayah Banjarnegara, maka kemungkinan proses pencarian akan dihentikan sementara, seperti itu ya? Ya, betul Mario. Tadi Kepala Kalaksa BPBD Kabupaten Banjarnegara, maksud kami Aji, itu menyatakan bahwa kalau dan pihak Basarnas sendiri, jika cuaca mendukung seperti ini terus, maka tim SAR akan terus melakukan pencarian hingga pukul 18.00. Tetapi jika nanti cuaca memburuk atau tidak mendukung, dan seperti 2 hari yang lalu cuaca di sini, jika sore hari turun hujan, Mario, sehingga tim SAR gabungan ini menghentikan pencarian atau proses pencarian terhadap ke-26 korban yang masih dinyatakan hilang, begitu Mario. Oke, Harsono, terakhir saya ingin tanya terkait dengan ratusan warga yang mengungsi hingga saat ini. Apakah sudah mendapatkan bantuan mungkin dari pemerintah, Pemprov Jateng, atau mungkin ada kabarnya Palang Merah Indonesia juga sudah memberikan bantuan kepada para pengungsi? Ya, memang jika kita pantau dari kemarin sejak kemarin sehari setelah peristiwa tragedi atau insiden musibah bencana tanah longsor ini, petugas langsung memberikan distribusi makanan, kebutuhan para pengungsi yang jumlahnya mencapai ratusan di sini.
di di pos komando ini yang tempatnya berada di kantor kecamatan. Ini suplai makanan, minuman, alat mandi, selimut, dan kasur lipat itu sudah didistribusikan dari Kementerian Sosial dan dari para donatur atau para dermawan yang mengirimkan makanan-makanan. Kalau kita pantau stok makanan, insya Allah di sini sangat cukup karena ini terus berdatangan bantuan dari berbagai daerah, dari berbagai elemen masyarakat. Nah, termasuk kebutuhan ada bantuan pakaian layak pakai yang sekarang juga masih terlihat menumpuk di posko komando ini. Nah, kita lihat sejumlah petugas juga selain memberikan kebutuhan pokok seperti makan, minuman, juga kebutuhan alat mandi seperti sikat, sabun, sampo, pasta gigi juga sudah tersedia di sini. Mario. Oke, terima kasih Harsono atas apa yang dilaporkan. Tetap utamakan kehati-hatian dalam mencari informasi. Selamat bertugas kembali Harsono. Saudara jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Tetap di Kompas TV.